Bangsa Indonesia berjuang untuk Indonesia. Inilah jati diri. Kalau orang Indonesia berjuang untuk bangsa lain, apa itu? Bukan pejuang, pecundang itu. Supaya ini bersambung pembangunan ini. Nah, ini harus kita suarakan lewat ini. Pertemuan ini harus kita suarakan itu. Dibangun kembali DPA ini. Nah, masukkanlah Pak Jokowi ke DPA. Ya enggak perlu pilihan dia calon ketiga, enggak perlu. Enggak boleh, betul-betul enggak boleh itu. Itu menjerumuskan Pak Jokowi, menjerumuskan itu namanya. Mau menghancurkan. Terus ke DPA dihidupkan kembali. Nah, DPA Tapi malam ini kita berikan kesempatan, monggo yang ada bertanya lagi. Oke, mau Mas, monggo. Terima kasih atas waktu yang diberikan, Pak Rudi. Monggo. Ini saya tanya, ini saya tujukan ke Kang Arif. Ya. Ya. Tadi kan sudah disinggung mengenai kodrat Nusantara adalah mercusuar dunia. Terus langkah dan cara yang bagaimana? Terus dimulai dari mana itu bisa terwujud, sedangkan manusianya aja, orang Nusantara saja itu gelut tiap hari. Bahkan para habib sendiri itu kan geger sendiri antar habib sampai ke ranah hukum. Terus ada leluhur dirusak. Itu bahkan tiap hari kita lihat di tayangan-tayangan media seperti itu, Pak. Terus apakah bisa kalau manusianya saja orang Nusantara seperti itu kok mercusuar dunia, apa yang diceritakan Nusantara ini terwujud? Bagaimana langkah-langkah yang harus kita lakukan? Pertanyaan yang sangat penting. Monggo, sangat realistis. Ya, karena penting jadi realistis. Monggo. Memang yang paling dasar dimulai adalah satu, bahwa kita sangat percaya apa yang kita pancarkan. Jadi ada hubungannya antara energi, frekuensi dan vibrasi, kan? Ya. Apa yang kita inginkan, apa yang kita kehendaki, keinginan kita kan bahwa Nusantara itu kembali kepada hakikat penciptaannya. Ketika semua jiwa-jiwa ini berkeinginan itu, otomatis vibrasinya memancar ke alam semesta yang ditangkap dan kemudian disebarkan ke sesamanya, ditangkap oleh yang sejiwa. Jadi bahasa saya ditangkap di sini. Cara-caranya itu memang alamiah. Ketika vibrasi itu semakin kuat dipancarkan oleh bahasa saya pun jiwa-jiwa yang menjiwai jiwa Pancasila. Itu akan saling menangkap, saling kuat, saling mengkristal, saling memampatkan. Jalan itu akan terbuka. Kita tidak bisa membuat perencanaan. Oh, kira-kira jalannya ke sini, kira-kira jalannya ke sini. Saya percaya kepada hal bahwa itu adalah tuntunan, sesuatu yang tidak bisa direncanakan oleh manusia, tapi jalan itu ada. Jadi kita hanya tinggal melewati jalan itu saja. Kita tidak bisa merencanakan harus begini, harus begitu. Sebab apa? Pihak-pihak yang tidak menghendaki kebangkitan Nusantara itu kembali terjadi itu sangat banyak. Ketika perencanaan itu bocor atau bisa ditampakkan, itu otomatis pasti mereka akan cut gitu. Sehingga alam lah yang menuntun melalui tuntunan di dalam dirinya masing-masing. Jadi persis seperti ajaran tadi tidak bisa dibukukan, tapi di dalam dirinya masing-masing nanti semua tertuntun. Saya meyakini itu. Jadi untuk langkah apa yang dilakukan paling mudah adalah pancarkan terus vibrasi itu, karena semesta akan menangkapnya dan mengembalikan kepada sesamanya nanti untuk saling menuju kepada yang sesungguhnya. Demikian mungkin dari saya. Ya, jadi bahwa sarasehan budaya Nusantara Wening Manunggal tiada lain adalah upaya untuk memancarkan vibrasi kejernihan, sehingga di mana seluruh anak bangsa ini dengan latar belakang yang berbeda itu tertuntun untuk senantiasa rukun, harmoni, konstruktif, positif, sinergis, membangun dengan kesadaran yang lebih tinggi. Inilah yang kita mengalir, ya. Wening itu karakter air, ya. Sebagaimana Malang Raya kami sebut sebagai mata air peradaban Jawa Nusantara, karena dari sinilah asal usul dari seluruh kisah-kisah kerajaan maupun secara geografis juga penuh dengan mata air.
sehingga suasana atmosfer mata air yang jernih yang kemudian mengalir terus menuju kepada samudra kesadaran kesatuan kemanunggalan itu akan terus terwujud ya. Jadi termasuk kita semua berkumpul di sini adalah ketertuntunan ya, ketertuntunan oleh Gusti dan patut kita syukuri. Termasuk pertanyaan-pertanyaan luar biasa yang muncul dari poros sederek saudara-saudari Nusantara terkasih semua. Ya, monggo. Mungkin masih ada lagi, dipersilakan. Nggak dipersilakan menjawab yang lain. Iya, iya. Oh, nggak, monggo. Iya, Monggo, iya. Bang. Monggo. Siapa? Punya Monggo. masing-masing. Nggih, tadi pertanyaan soalnya Masih. ditujukan ke Kang Arif Iya. ya. Nggih, baik. Ini puji syukur bahwa yang lain juga akan memberikan jawaban. Nggih. Monggo kepada Mbah Harjo dulu, silakan. Terus Ya, terima kasih. Saya hanya bisa menjawab singkat padat. Kita Nusantara, dari mana kita mengawali berangkat untuk membangun Nusantara kembali? Galilah jati diri. Kita bisa apa enggak, mampu enggak membimbing jiwa sendiri. Dengan membimbing jiwanya masing-masing dengan tata cara yang berbeda. Punya enggak manusia kesadaran? Tahu apa enggak? Orang Jawa bilang, aku iki sopo, aku ki nondi, aku kudu piye? Saya ini siapa? Saya di mana? Saya harus bagaimana? Nah, kalau saya ini orang Jawa, ya, kita harus menegakkan Jawa. Kalau kita ini Indonesia, kita harus menegakkan Indonesia. Di mana orang Indonesia hidup di Indonesia? Kenapa yang diperjuangkan negara lain? Bangsa Indonesia berjuang untuk Indonesia. Inilah jati diri. Kalau orang Indonesia berjuang untuk bangsa lain, apa itu? Bukan pejuang, pecundang itu. Terima kasih. Matur suwun, Mbah singkat, padat dan sangat mengena. Baik, monggo Mbah Gatot. Saya. Nggih lah. Manut kali moderator pokoknya. Monggo Mbah. Begini ya, jadi itu bagus, Iya. bagus sekali. Iya. Mercusuar dunia itu apa sih? Mercusuar itu kan petunjuk yang di pelabuhan. Jadi suar. Jadi kapal untuk itu diberi petunjuk supaya tidak kesasar. Untuk masuk pelabuhan kalau malam. Nah, ini coba selama ini kita lihat mulai kemerdekaan. Bung Karno itu punya konsep ya dalam membangun. Itu Trisakti pembangunan. Ya. Kan sudah tahu semua Trisakti itu gimana, kan tahu ya. Berdikari dalam bidang ekonomi dan sebagainya itu kan sudah ada. Tidak perlu dijelaskan. Kedua, Bung Karno itu ekspolek sosbud hankam rata. Nah, atas diganti Bu Parto, buyar ini. Dibuyarkan oleh Parto. Nah, patung sun GBHN Pelita. Nah, terus setelah reformasi, mana bekasnya? Jadi setiap ganti pimpinan, ganti kebijaksanaan. Ya, ini yang tidak boleh. Yeah. Nah, kalau saya tidak tahu yang lain, dengan sekarang ini Pak Jokowi itu bagus, bagus. Yang harus berkelanjutan. Tidak boleh nanti gantinya merubah, karena ini biaya besar, ya, arahnya jelas. Nah, coba sekarang lihat UUD 45 di referendum ya berapa kali? 4 kali ya. 1999 1999 di amandemen 1922 2000 di amandemen 2010 2002 2011 2021 4 kali di amandemen UUD 45 itu. Nah, di situ coba diamati, ada satu yang eman yang seharusnya dipertahankan. Kita sepele, kita tanya tentang apa? Tentang
DPA, Dewan Pertimbangan Agung, dihapus. Jadi amandemen pertama ya itu tidak ada sudah, dinyatakan dihapus. Loh, padahal ini penting. Coba sekarang Mojopahit ya menjadi negara besar, superpower dengan pertahanan yang kuat, mampu pertahanan yang kuat. Dari mana? Lewat jalur apa? Mojopahit itu. Apa lewat Ngobong Dupo? Apa lewat spiritual? Bukan, iptek kan. Ilmu pengetahuan dan teknologi sains pasti sudah itu. Nah dari mana ilmu pengetahuannya itu? Dimulai dari Erlangga. Makanya Erlangga itu setelah menjadi Maharaja, beliau lengser, beliau diangkat sebagai guru besar, profesor doktor. Ya. Makanya di dalam pengabdian Erlangga setelah wafat itu dipatungkan dengan diberi nama Abhiseka Sri Aji Paduka Buku Sang Pirata Gantrani Bawana. Itu nama gelarnya Erlangga. Gantrani Bawana ini apa? Pelindung jagat. Nah, pelindung jagat ini apa? Kalau menurut Profesor Dr. Samud Mulyono itu Betara Guru, artinya guru besar. Beliau mengajar kepada penerusnya, termasuk rajanya sendiri, penggantinya diajar sama dia. Nah, berarti DPA dia itu, Dewan Pertimbangan Agung. Nah, ayo berkelanjutan terus, setiap raja itu lengser pasti dari guru besar mengajar generasi berikutnya supaya ini bersambung pembangunan ini. Nah, ini harus kita suarakan lewat ini, pertemuan ini harus kita suarakan itu, dibangun kembali DPA itu. Nanti kalau contoh ya, kalau di Singapura kan akhirnya Lee Kuan Yew kan jadi menteri utama setelahnya, karena ini takut arahnya berubah sehingga besar itu. Nah, masukkanlah Pak Jokowi ke DPA yang tidak perlu pilihan dia calon ketiga, tidak boleh bertahun-tahun, tidak boleh itu menjerumuskan Pak Jokowi, menjerumuskan itu namanya, mau menghancurkan. Terus dibaca DPA dihidupkan kembali. Nah, DPA Dewan Pertimbangan Agung ini di dalam UUD 45 itu bab 4 pasal 16 itu jelas berwajib dia memberikan pengarahan pada presiden, menjawab pertanyaan presiden, wajib dia memberikan saran pada pemerintah, itu jelas. Nah, ini harus ada sehingga pembangunan ini dikontrol oleh DPA, oleh kekuatan-kekuatan sekarang ada, jangan sampai berubah arah. Nanti diganti lagi, jebol lagi, bangun anyar maneh. Kapan tuh Dapur dia harus bersambung, berkelanjutan. Ini seperti halnya Mojopahit, sejak Kahuripan dipatok terus berlangsung, tidak pernah pedot ini sampai Jenggara, sampai Singosari, sampai Mojopahit, besar Mojopahit itu karena bersambung pembangunannya. Nah, selama ini kita NKRI ini, Bung Karno sudah menata dengan rupa hancur, dirubah oleh Parto, hancur lagi, dirubah lagi. Dan terus-menerus begini, nah kita mencari apa? Musuh dunia, waduh jauh sekali, tidak mungkin sudah. Ada berkelanjutan. Acara berkelanjutan ini DPA dihidupkan kembali. Suarakan pada malam hari ini, di sini. Suarakan ini. Harus dihidupkan kembali DPA ini. Dewan Pertimbangan Agung ini. Karena apa? Supaya pembangunan ini berkelanjutan, jangan sampai berubah. Estafet. Iya, estafet, berestafet. Nah, kalau ini saran supaya Pak Jokowi nyalurkan yang ketiga kalinya sama dengan membunuh Pak Jokowi. Tidak mungkin itu. Nah, harus DPA dihidupkan kembali. Ini penting. Nah, demikian, terima kasih. Mudah-mudahan saya tidak salah ya. Iya. Saya kalau ingat Pak Gatot tuh waktu di salah satu episode YouTube beliau itu menarik, beliau mengutip sabdanya Syekh Jalaluddin Ar-Rumi radhiyallahu anhu bahwa kebenaran itu bagaikan dari Tuhan sebuah cermin yang utuh, tapi kemudian jatuh berkeping-keping ke dunia dan masing-masing orang mengambil kepingannya dan merasa dirinya adalah yang paling benar. Jadi ternyata semuanya itu benar asalkan wening manunggal. Gitu ya, setuju ya Mbak ya. Tapi yang jelas memang bahwa kita lihat bangsa-bangsa besar ya tidak melihat kepada orientasi nilainya, tetapi pada sikap perilaku itu kita bisa sesungguhnya meniru kedewasaan politik dari Amerika misalnya, yang mereka itu
dari sisi keberlanjutan, sustainable-nya, itu memang mereka dewasa. Nah, karena ada kedewasaan. Dan muncul kedewasaan karena ada kawan